Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Oktavera dengan NIM 21121523 dari seksi 21 BB10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran tentang desain evaluasi digital workflow, di mana video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran berbasis digital SD dengan dosen pengampu Dr. Anda Rahmatina MPD dan Dr. Leni Zahra SPD MPD. Baik, sebelum memulai pada aplikasinya, lebih baik ada baiknya kita mengetahui apa sih itu aplikasi workflow. Di mana workflow ini adalah aplikasi evaluasi pembelajaran yang mana aplikasi ini digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran berbasis game. Aplikasi ini memungkinkan guru untuk membuat soal-soal berbentuk pilihan ganda, teka-teki silang, dan permainan lainnya. Tujuan dari workflow ini, yang pertama untuk meningkatkan hasil belajar. Tujuan utama dari aplikasi workflow adalah meningkatkan hasil belajar siswa atau peserta didik melalui permainan dan kuis yang menarik dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan guru. Aplikasi workflow dapat membantu guru dalam membuat permainan dan kuis yang lebih menarik dan interaktif sehingga meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengakses materi. Peserta didik dalam mengakses materi, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengakses materi pelajaran dengan lebih mudah dan efektif melalui permainan dan kuis interaktif. Selanjutnya, aplikasi workflow ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yang pertama banyak template yang dapat diubah. Guru dapat memilih template yang sesuai dengan materi yang dipelajari dan mengubahnya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, kuis dan permainan yang dapat digunakan dalam aplikasi ini memungkinkan guru untuk membuat kuis dan permainan yang dapat digunakan untuk menilai siswa. Yang ketiga, tidak memerlukan penguasaan coding. Dalam aplikasi workflow ini, guru tidak perlu memiliki kemampuan coding untuk menggunakan aplikasi workflow. Yang keempat, dapat digunakan secara online. Aplikasi workflow dapat digunakan secara online, sehingga guru dan peserta didik dapat menggunakan aplikasi ini dari mana saja dan kapan saja. Di samping adanya kelebihan aplikasi workflow ini, juga memiliki kelemahan. Yang pertama, keterbatasan fungsi gratis. Versi gratis dari workflow memiliki fitur-fitur terbatas, sehingga beberapa fitur yang lebih kuat dan bermanfaat hanya tersedia dengan aplikasi workflow yang berlangganan secara premium. Yang kedua, kurangnya kustomisasi. Meskipun workflow cukup fleksibel, beberapa pengguna mungkin merasa bahwa ada keterbatasan dalam hal kustomisasi. Beberapa fitur mungkin tidak dapat disesuaikan sepenuhnya sesuai dengan preferensi pengguna. Yang ketiga, keterbatasan integrasi dengan platform lain. Workflow mungkin memiliki keterbatasan dalam integrasi dengan platform pembelajaran lain yang mungkin digunakan oleh guru dan peserta didik. Ini dapat menyulitkan dalam pengelolaan dan koordinasi penggunaan aplikasi di berbagai konteks pembelajaran. Dan yang keempat, kemungkinan input jawaban lebih dari satu kali. Aplikasi workflow ini memiliki kemungkinan peserta didik menginput jawaban lebih dari satu kali, sehingga data akan lebih dari satu. Hal ini menyebabkan masalah dalam penilaian evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya langkah penggunaan workflow. Yang pertama itu membuat akun, selanjutnya membuat kuis atau pertanyaan, yang ketiga mengupload kuis, yang keempat mengirim tautan kepada peserta didik, yang kelima mengerjakan kuis, dan yang terakhir guru menghitung nilai setelah peserta didik mengentrikan atau sudah menjawab pertanyaan. Nah,
Untuk pengaplikasian aplikasi Wordwall ini, pertama-tama kita membuka Google atau platform lainnya. Pertama kita buka Google, setelah itu kita ketik Wordwall. Nah, kita klik bagian ini. Sebelumnya saya sudah sign in dalam dalam website Wordwall. Nah, jika kita belum sign in terlebih dahulu. Untuk membuat pertanyaan atau kuis baru, kita klik buat aktivitas. Di sini kita diberi pilihan untuk membuat evaluasi dengan berbagai macam template. Di sini saya akan memilih template kuis. Nah, di sini bisa kita tulis judul evaluasi, misalnya evaluasi kelas 6 SD IPA. Selanjutnya kita ketik pertanyaan di kolom pertanyaan. Di sini saya mengambil materi IPA kelas 6 SD tentang organ reproduksi. Nah, setelah kita menulis soal di kolom pertanyaan, selanjutnya kita bisa mengisi offside jawaban. Nah, untuk jawaban yang benar itu kita klik silang. Nah, maka jawaban C ini akan menjadi kunci jawabannya. Nah, untuk menambah pertanyaannya, kita bisa mengklik menambah pertanyaan. Lalu kita ketik jawaban, lalu kita ketik pertanyaan selanjutnya. Seperti langkah sebelumnya, kita mengisi jawaban di kolom A, B, C, D, lalu kita mengklik jawaban yang benar. Nah, setelah selesai membuat pertanyaan, kita mengklik tombol selesai.
kita klik jawaban yang benar, lalu kita klik tombol selesai. Selanjutnya kita juga bisa memilih template apa yang kita gunakan, misalnya template ini. Lalu setelah uh, evaluasi ini selesai, pembuatan soalnya, kita bisa mengklik bagikan untuk membagikan link kepada peserta didik. Klik publikasikan. Lalu kita bisa mengcopy link ini dan menyebarkannya ke grup WA agar bisa diakses oleh peserta didik. Uh, nah, sebelumnya saya sudah membuat soal atau soal evaluasi di mana soal ini sudah diakses oleh peserta didik. Nah, untuk melihat soal yang telah kita buat tadi, itu bisa kita lihat di aktivitas saya. Ini adalah soal yang saya buat barusan, dan ini adalah soal yang telah saya buat dan sudah dikerjakan oleh peserta didik. Nah, untuk memulainya, kita klik mulai. Eh, nah, ini adalah bukti bahwa peserta didik sudah mengerjakan evaluasi, di mana pada peringkat ini sudah ada tertera nama peserta didik dengan jawaban sebenarnya itu 4 dan menggunakan waktu 2 menit 17 detik. Baiklah, mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.